Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. 16W terletak 620 km di utara timur laut Pangkalan Angkatan Udara Andersen, dan telah bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 6 km per jam, 3 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 3,4 meter, 11 kaki. Badai 16W diperkirakan akan bergerak ke arah barat laut secara umum selama 24 jam ke depan, dan kemungkinan akan melintasi bagian paling utara gugusan Kepulauan Mariana dalam waktu sekitar 24 jam. Selama periode ini, punggungan subtropis di atas Okinawa akan surut ke arah barat, sehingga punggungan subtropis timur akan terbentuk di utara badai 16W. Secara perlahan namun pasti, lintasan 16W akan mendatar dan menjadi lebih ke arah barat selama 2 hari ke depan seiring terbentuknya punggungan subtropis di sebelah timur. Setelah 2 hari, punggungan barat diperkirakan akan menyatu dengan punggungan Pasifik Barat Laut, menghasilkan punggungan yang kuat. Berorientasi timur laut barat daya yang akan memanjang dari utara Taiwan hingga dekat 35N160E. Selama 2 hari ke depan melalui sisa perakiraan cuaca, 16W akan bergerak ke arah barat-barat daya di sepanjang sisi selatan pola punggungan yang luas ini. Dalam hal intensitas, dalam jangka dekat, sistem ini diperkirakan tidak akan menguat banyak karena adanya pusaran asimetris, dan adanya udara kering tingkat menengah di kuadran timur, yang menghambat perkembangan konveksi uksir. Sebagian besar model global dan mesoskala mengantisipasi penurunan kekuatan aliran tingkat atas seiring sel TUTT di barat bergerak menjauh, lebih jauh ke barat selama 2 hari ke depan. Hal ini akan memungkinkan sistem untuk perlahan-lahan terkonsolidasi dan mulai menyelaraskan diri secara vertikal. Setelah 2 hari, aliran timur laut tingkat atas diperkirakan meningkat. Tetapi saat itu pusaran tersebut harus cukup kuat untuk bertahan. Dan peningkatan aliran keluar ekuator akan mendukung dimulainya intensifikasi cepat saat sistem bergerak di atas kumpulan air dengan kandungan panas laut yang tinggi. Aliran lingkungan menurun lagi setelah 3 hari, dengan nilai geser menurun, yang memungkinkan 16W untuk terus menguat hingga akhir perakiraan, mencapai puncak sedikitnya 205 km per jam, 110 knot. Dan berpotensi lebih tinggi secara signifikan dalam 5 hari. Paket panduan deterministik dalam kondisi baik kesepakatan mengenai skenario lintasan secara keseluruhan dan bentuk umum lintasan. Namun, ketidakpastian lintas-lintasan masih moderat bahkan hingga 3 hari ke depan, dengan selisih hingga 296 km antara EGRR di sebelah kanan dan GFS serta GEFS di sebelah kiri. Penyebaran lintasan, baik sepanjang maupun lintas-lintasan, terus meningkat hingga akhir perakiraan, dibuka hingga masing-masing 556 km dan 482 km. Kelompok UKMET sejauh ini merupakan model tercepat. Maju ke arah barat di antara semua anggota konsensus lainnya, sementara GFS tertinggal jauh di belakang yang lain. Dalam 5 hari, deterministik ECMWF dan NAVGEM. Keduanya menggeser sistem ke arah barat laut, lebih ke arah Miyakojima, sementara GFS berada pada lintasan barat yang lebih datar di selatan 20 Nu. Panduan Ansambel, GEFS dan ECENS, selaras dalam menggambarkan lintasan-lintasan keseluruhan dari barat laut, kemudian berbelok ke barat, tetapi berbeda dalam jumlah ketidakpastian.
Dengan ECENS menggambarkan jumlah ketidakpastian lintasan yang jauh lebih besar daripada GEFS. Selubung ECENS terletak kira-kira antara 18N hingga 26N, sedangkan GEFS berada pada 18N23N. ECMWF AIFS juga terletak di tepi selatan selubung pemandu, bersama dengan beberapa model AI lainnya. Perakiraan JTWC diposisikan pada sisi selatan amplop panduan, selatan rata-rata konsensus, dan dekat dengan rata-rata GEFS dan pelacak AIFS. Panduan intensitas juga secara umum sepakat pada tingkat intensifikasi yang lambat dalam jangka pendek diikuti oleh intensifikasi yang lebih cepat di kemudian hari dalam perakiraan. Tetapi juga menunjukkan sejumlah besar ketidakpastian. HFS A, HWLF, dan COAMPSTC, GFS, adalah anggota konsensus yang paling agresif, tetapi juga paling dapat diandalkan, dan dikelompokkan secara ketat selama 3 hari berikutnya, di mana mereka terus menunjukkan intensifikasi tetapi tidak setuju pada puncak akhir. Paket DCSHIPS selaras dengan model mesoskala hingga 60 jam, tetapi kemudian mendatar pada kecepatan 100 km per jam, 55 knot. Selain itu, bantuan wahana, KRIA, dan RICNRI telah tersandung. Tetapi kemungkinan agak terlalu agresif. Perakiraan JTWC ditempatkan pada batas bawah panduan hingga 2 hari, konsisten dengan HFS A, meskipun sekitar 20-30 km per jam, 10-15 knot, lebih rendah, yang dibatasi ke arah HWLF. Intensitas puncak di HWLF adalah 205 km per jam, 110 knot, di HFS A 230 km per jam, 125 knot, dan CTCX 270 km per jam, 145 knot. Peringatan nomor 2. Informasi yang disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, JTWC.